Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang transformasi Lorentz dan persamaan kecepatan transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz sendiri telah dikemukakan bahwa selang waktu pengamatan terhadap suatu peristiwa yang diamati oleh pengamat yang diam dengan pengamat yang relatif bergerak terhadap peristiwa itu adalah sama. T sama dengan T aksen. Hal inilah yang menurut Einstein tidak benar. Selang waktu pengamatan antara pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak relatif itu adalah tidak sama, yakni T tidak sama dengan T aksen. Transformasi Lorentz pertama kali dikemukakan oleh Hendrik Anton Lorentz, seorang fisikawan dari Belanda pada tahun 1895. Karena waktu pengamatan oleh pengamat yang diam pada kerangka acuan S dan pengamat yang bergerak pada kerangka acuan S aksen, hubungan transformasi pada Galileo haruslah mengandung suatu tetapan penggali yang disebut tetapan transformasi. Sehingga persamaan yang menyatakan hubungan antara koordinat pada kerangka acuan S dan S aksen dituliskan sebagai berikut. Transformasi Lorentz, X aksen sama dengan gamma dikali X min VT. Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, T aksen tidak sama dengan T. Kebalikan dari transformasi Lorentz, X sama dengan gamma X aksen plus VT aksen, Y sama dengan Y aksen, Z sama dengan Z aksen, dan T aksen tidak sama dengan T. Faktor pada kedua persamaan di atas adalah sama, karena tidak ada perbedaan antara kerangka S dan S aksen, dan tidak ada perbedaan antara koordinat Y aksen, dan Z aksen. Hal ini dikarenakan kerangka acuan S bergerak ke arah sumbu X positif pada kerangka S dengan kecepatan tetap sebesar V1. Yang berbeda adalah T dan T aksen. Perbedaan ini dapat kita lihat jika kita mensubstitusikan persamaan X aksen ke dalam persamaan X, sehingga kita dapatkan sebagai berikut. X sama dengan Y buka kurung Y buka kurung X min V dikali T tutup kurung ditambah V dikali T aksen tutup kurung sama dengan buka kurung Y kuadrat buka kurung X min V dikali T tutup kurung ditambah Y V dikali T aksen tutup kurung menjadi X sama dengan Y kuadrat buka kurung X min V dikali T tutup kurung ditambah Y dikali V dikali T aksen sama dengan Y kuadrat X min Y kuadrat V dikali T ditambah Y dikali V dikali T aksen. Dari sini didapatkan T aksen sama dengan Y dikali T ditambah buka kurung atas 1 dikurangi Y kuadrat tutup kurung X per Y dikali V, di mana Y adalah tetapan transformasi. Misalkan kecepatan Hasan berjalan terhadap kerangka acuan S aksen diganti dengan cahaya yaitu V aksen sama dengan C. Maka menurut postulat Einstein yang kedua menyatakan bahwa pengamat pada kerangka acuan S akan mendapatkan V sama dengan C. Maka didapatkan bahwa X sama dengan C dikali T itu untuk persamaan 9.11 dan X aksen sama dengan C dikali T aksen untuk persamaan 9.12. Selanjutnya, bila nilai X aksen dan T aksen dimasukkan pada rumus 9.12 didapatkan sebagai berikut. Y buka kurung X min V dikali T sama dengan C buka kurung besar Y dikali T ditambah buka kurung lagi 1 min Y kuadrat tutup kurung dikali X per Y dikali V.
Selanjutnya menjadi Y buka kurung X min V dikali T tutup kurung sama dengan C dikali Y dikali T ditambah buka kurung 1 min Y kuadrat tutup kurung dikali C dikali X per Y dikali V. Berdasarkan persamaan ini, bila yang mengandung nilai X dijadikan 1 pada ruas kiri akan didapat seperti pada gambar. Karena nilai X sama dengan C kali T, maka 1 plus V per C per 1 min 1 per gamma kuadrat min 1 dikali C per V sama dengan 1 akan menjadi 1 plus V per C sama dengan 1 min 1 per gamma kuadrat min 1 kali C per V. V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per gamma kuadrat min 1 atau bisa ditulis menjadi gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga transformasi Lorentz dituliskan menjadi X aksen sama dengan X min V kali T per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kebalikan transformasi Lorentz dapat dituliskan menjadi X sama dengan X aksen plus V kali T dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. T sama dengan T aksen plus V kali X dibagi C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. X aksen dimana X aksen Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Maka transformasi Lorentz untuk kecepatan benda yang bergerak dapat dinyatakan Vx kuadrat sama dengan dx aksen per dt aksen sama dengan d dalam kurung x min vt per 1 min v kuadrat per c kuadrat dibagi dengan d dalam kurung t min vx per c kuadrat dibagi 1 min v kuadrat per c kuadrat. Vx aksen sama dengan dx per dt min v dibagi 1 min v kali dx per dt per c kuadrat. Vx aksen sama dengan Vx min v per 1 min V kali Vx per C kuadrat. Secara analog, persamaan transformasi Lorentz balik untuk kecepatan dapat dituliskan seperti persamaan 9.17, yaitu Vx sama dengan Vx aksen plus V per 1 plus V dot Vx aksen per C kuadrat. Nah, persamaan 9.16 yang di atas tadi dan 9.17 ini itu merupakan penjumlahan kecepatan transformasi Lorentz yang kemudian dikenal dengan penjumlahan kecepatan menurut teori relativitas Einstein. Selain itu, persamaan ini juga merupakan rumus kecepatan benda yang diamati oleh pengamat yang diam. Nah, makanya di sini juga disebut dengan rumus penambahan kecepatan
relativistik yang sesuai dengan teori relativitas Einstein. Teori relativitas Einstein yang pertama, bila Vx aksen itu sama dengan 0, maka Vx sama dengan V. Hal ini selaras dengan kejadian yang kita alami di kehidupan sehari-hari, yaitu jika penumpang kereta api itu diam, maka kecepatan penumpang terhadap tanah itu sama dengan kecepatan kereta api terhadap tanah. Nah, yang kedua, bila V itu sama dengan 0, maka Vx itu sama dengan Vx aksen. Seperti juga kejadian saat kereta api diam, maka kecepatan penumpang terhadap tanah itu akan sama dengan kecepatan penumpang terhadap kereta api. Yang ketiga, bila V dan Vx aksen itu sangat kecil dibandingkan kecepatan cahaya, maka Vx itu akan sama dengan Vx aksen plus V. Nah, hal ini juga sesuai dengan rumus kecepatan dalam transformasi Galileo. Yang keempat atau yang terakhir, itu jika Vx aksen itu sama dengan C dan V itu sama dengan C, maka akan diperoleh nilai Vx itu sama dengan C. Nah, hal ini juga sesuai dengan postulat Einstein yang kedua. Nah, dengan banyaknya pembahasan yang telah kita bahas di atas, dapat disimpulkan bahwa rumus pertambahan kecepatan relativistik yang diturunkan dari transformasi Lorentz itu tidak bertentangan dengan kecepatan relativistik. Supaya kita lebih jelas memahami materi pada kali ini, kita dari kelompok menyediakan satu contoh soal, dapat dilihat di layar. Soalnya, sebuah pesawat tempur yang bergerak dengan kecepatan 0,8 c relatif terhadap bumi menembakkan roket dengan kecepatan 0,6 c. Nah, yang ditanyakan, berapakah kecepatan roket tersebut menurut pengamat yang diam di bumi? Nah, pembahasannya seperti di samping soal ya. Berarti diketahui V itu sama dengan 0,8 c dan Vx aksen itu sama dengan 0,6 c. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kecepatan roket menurut pengamat yang diam, berarti Vx ya. Selanjutnya kita tulis dulu rumusnya. Vx sama dengan Vx aksen plus V per 1 plus V dot Vx aksen per C kuadrat. Lalu kita masukkan yang telah diketahui dari soal ya, yaitu V dan Vx aksennya. Jadi Vx itu sama dengan 0,6 c plus 0,8 c per 1 plus 0,6 c dot 0,8 c per c kuadrat. Setelah dihitung, Vx itu sama dengan 1,4 c per 1 plus 0,48 c. Nah, dari perhitungan dapat kita ambil hasil, yaitu Vx akan sama dengan 0,946 c. Nah, semoga soal ini dapat membuat teman-teman
lebih dapat memahami materi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah kita bahas pada kali ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dari kelompok C masih banyak sekali kekurangan dan mungkin kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.